Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giatun Misha dan rekan saya Reza Andika akan membahas tentang contoh soal-soal segitiga dan heron. Untuk materi pertama adalah segitiga siku-siku. Perhatikanlah A, B, C. Segitiga siku-siku di C, sisi yang menghadap sudut A kita namakan sebagai sisi A. Kemudian, sisi yang menghadap sudut B kita namakan sebagai sisi B. Kemudian, sisi yang menghadap sudut C kita namakan sisi C atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras. Sisi yang paling panjang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan kata lain, A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal berikut. Tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Baik, kita akan mencari panjang sisi segitiga yang belum diketahui, A, B, C. Yang belum diketahui adalah sisi C. Karena sisi C ini yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 plus 36. C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan angka 100. C sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10 meter. Baik, yang berikutnya adalah diketahui segitiga siku-siku. Baik, untuk soal berikutnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Panjang AC sama dengan 8 akar 3 cm dan sudut yang dibentuk oleh segitiga CAB sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang sisi BC adalah. Langkah pertama, kita menggambar segitiga yang siku-sikunya di B. Kemudian, panjang AC 8 akar 3, CAB 30 derajat, kemudian memilih antara sin cos tan. Karena soalnya BC yang diketahui adalah miring, artinya depan per miring, maka yang kita pilih adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan BC per AC. Setengah sama dengan BC per 8 akar 3. BC sama dengan setengah kali 8 akar 3. BC sama dengan 4 akar 3. Baik, soal ketiga adalah diketahui sin A 5 per 13. Tentukan nilai dari cos A dan tan A. Berikut perhatikan, jika diketahui salah satu dari trigonometri, langkah pertamanya kita menggambar segitiga siku-siku. Karena diketahui sin A ini sebagai dasarnya. Ingat, sin depan per miring, artinya depannya 5, miringnya 13. Langkah berikutnya, menentukan panjang sisi yang lain, yaitu AC. AC kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. AC sama dengan 144. AC sama dengan akar 144. AC sama dengan 12. Untuk mencari nilai trigonometri yang lain, kita mencari cos A. Cos A samping per miring, sampingnya 12, miringnya 13. Jadi 12 per 13. Untuk tannya depan per samping, depannya 5, sampingnya 12. Jadi 5 per 12. Baik, untuk soal berikutnya, penebang liar ingin mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 akar 3 meter dari tempat dia berdiri antara mata dengan puncak pohon yang membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika tinggi penebang liar tersebut dihitung sampai mata adalah 1,5 meter, maka tentukan nilai tinggi pohon tersebut. Baik, pada soal ini diketahui jarak penebang ke pohon adalah 6 akar 3 meter dan sudut elevasinya sebesar 30 derajat.
Karena yang diketahui adalah sisi samping dan ingin mencari sisi depan, maka digunakan perbandingan trigonometri tangen. Setelah disubstitusikan ke rumus tan 30 derajat sama dengan T per 6 akar 3. Karena memperoleh nilai T sama dengan 6 meter, nah, nilai ini merupakan tinggi dari mata penebang sampai puncak pohon. Karena tinggi mata penebang dari tanah adalah 1,5 meter, maka tinggi pohon sebenarnya adalah 6 ditambah 1,5, sehingga diperoleh nilai pohon tersebut sebesar 7,5 meter. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus Heron. Nah, sebelum kita membahas ke soal-soal tentang rumus Heron, nah di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rumus Heron. Jadi pengertian rumus Heron itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung luas segitiga jika panjang ketiga sisinya itu diketahui. Jadi rumus ini itu sangat berguna untuk mencari luas tanpa harus mengetahui tinggi ataupun besar sudut segitiga tersebut. Nah, rumus Heron ini juga sebelum kita masuk ke rumus Heron, ada satu juga step yang harus dilakukan, yaitu mencari setengah bagian setengah ataupun setengah keliling dari segitiga tersebut. Caranya bagaimana? Ya, caranya itu menggunakan rumus setengah keliling segitiga, yaitu rumusnya itu sama dengan sisi sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. Nah, rumus itu didapatkan dari mana? Rumus itu didapatkan dari pembuktian aturan kosinus yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Nah, baru kemudian kalau sudah dapat dari setengah keliling segitiga tersebut, baru kita masuk ke rumus Heron untuk mencari luas segitiga tersebut. Nah, rumus Heron ini juga kemarin sudah dilakukan dengan pembuktian secara maupun dilakukan secara ibu maupun dilakukan oleh Ibu Asri ataupun juga dilakukan oleh per individu. Nah, dalam kondisi penggunaannya untuk mencari luas segitiga tersebut ada syarat juga yang harus dipenuhi, yaitu ketiga sisinya itu harus diketahui. Jadi apabila ketiga sisinya tidak diketahui, berarti dia bukan menggunakan rumus Heron. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 1. Nah, jadi hitunglah luas segitiga KLM jika diketahui panjang sisi KL itu sama dengan 8 cm, KM itu sama dengan 14 cm, dan LM itu sama dengan 10 cm. Nah, dari contoh soal tersebut, pertama-tama lakukan dulu, mungkin kita bisa gambar dulu segitiga biar mempermudah untuk mencari ataupun mengetahui sisi-sisi yang mana sudah diketahui. Sudah digambar, baru kita mencari setengah keliling segitiga tersebut yang seperti saya omong tadi. Nah, yang rumusnya tadi kan sudah tinggal ganti aja, jadi sisi sama dengan KL ditambah LM ditambah KE ditambah LM ditambah KM ditambah LM. Nah, itu dibagi 2 per 2 sama dengan 8 cm ditambah 14 cm ditambah 10 cm per 2. Nah, sama dapatlah hasilnya. Dari penjumlahan tadi dapatlah 32 per 2 dibagi 2 sama dengan 16. Itu setengah keliling segitiga. Nah, selanjutnya itu kita ke rumus Heron. Nah, seperti kita tahu itu rumus Heron itu yang sudah dilakukan pembuktian itu dapatnya itu adalah akar sisi dalam kurung sisi kecil dikurang A buka kurung
tutup kurung lagi, buka tutup kurung, buka kurung lagi, sisi kecil dikurang B, tutup kurung, buka kurung lagi, sisi kecil dikurang C. Nah, kalau yang tadi kan soal, ini tinggal kita ganti aja. Jadi tadi kan sudah dapat kan setengah sudut, setengah keliling dari segitiga yang soal tadi kan dapatnya 16 cm. Nah, jadi tinggal kita masukin aja. Jadi sama dengan itu kita ganti dulu yang untuk rumus heronnya. Jadi luas segitiga KLM itu sama dengan akar sisi tutup kurung, buka kurung dulu, sisi dikurang KL, tutup kurung, buka kurung lagi, sisi dikurang KM, tutup kurung lagi, buka kurung lagi, sisi dikurang LM. Nah, itu kita ganti dulu angkanya, akar 16 cm, buka kurung 16 cm dikurang 8 cm, tutup kurung, buka kurung lagi 16 cm dikurang 14 cm, tutup kurung. Nah, buka kurung lagi 16 cm dikurang 10 cm, sama dengan dapatlah hasilnya 16 cm dikali 8 cm. 8 cm itu dari mana? Pengurangan dari penyulan atas tadi. Nah, juga dikali 2 cm dikali 6 cm, dapatlah hasilnya. Kita kalikan semua, jadinya akar 1536 cm, sama dengan kita akarkan lagi, dapatlah hasilnya. Kita perkecilkan akarnya itu, ini dapatnya 16 per 16 akar 6 cm. Jadi luas segitiga KLM itu sama dengan 16 akar 6 cm kuadrat. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal 2. Nah, contoh soal kedua tuh diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi sama dengan 7 cm, itu sisi A. Nah, sisi B nya itu 8 cm dan sisi C nya itu sama dengan 9 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan dulu, carilah setengah keliling sudut segitiga yang untuk memenuhi syaratnya. Nah, kita masukkan rumus yang setengah keliling segitiga tadi. Jadi sama dengan sisi sama dengan A ditambah B ditambah C per 2 sama dengan 7 cm ditambah 8 cm ditambah 9 cm per 2 sama dengan 24 cm per 2. Hasilnya itu sama dengan 12 cm. Nah, langkah selanjutnya sama juga. Angka keduanya itu kita masukkan ke rumus Heron, tinggal kita ganti juga huruf depannya. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan akar sisi dalam kurung sisi dikurang A, tutup kurung, sisi dikurang B, tutup kurung lagi, sisi dikurang C. Nah, kita ganti angkanya lagi sama dengan 12 cm, buka kurung lagi 12 cm dikurang 7 cm, tutup kurung, buka kurung lagi 12 cm dikurang 8 cm, tutup kurung lagi, buka kurung lagi 12 cm dikurang 9 cm, tutup kurung. Jangan lupa ya, sama dengan hasilnya itu 12 cm, hasilnya itu sama dengan, saya lupa, akar 12 cm dikali 5 cm dikali 4 cm dikali 3 cm, dapatlah hasilnya akar 720 cm.
akar 720 cm adalah sama dengan adalah 12 akar 5 cm kuadrat. Jadi segitiga ABC untuk soal nomor 2 ini adalah 12 akar 5 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal terakhir. Mungkin soal terakhir ini agak panjang. Soalnya gambarnya aja sudah ribet ini. Nah, jadi soal yang ketiga ataupun yang terakhir ini adalah diketahui diketahui segitiga ABC, diketahui ABC dengan panjang sisi masing-masing, panjang sisi A itu adalah 4 cm, panjang sisi B-nya itu 6 cm, dan C-nya itu 8 cm. Tentukan panjang garis tinggi CD. Nah, tapi di sini tadi kan syarat juga tadi kan kalau mau mencari luas tanpa tinggi ataupun bisa sudut. Nah, tapi ini kita disuruh mencari tingginya segitiga bangunan, segitiga ini. Nah, jadi yang pertama itu di sini sudah ada gambarnya, bisa dilihat di situ. Jadi sisi A itu tadi kan sudah diketahui 4 cm, sisi B sudah diketahui 6 cm, sisi C itu sudah diketahui 8 cm. Nah, langkah kedua itu hitunglah seperti tadi, hitunglah seperti yang tadi, hitunglah setengah keliling luas segitiga tersebut. Nah, jadi tinggal kita masukkan sisi sama dengan A ditambah B ditambah C per 2 sama dengan 4 cm ditambah 6 cm ditambah 8 cm per 2 sama dengan 18 cm per 2 bagi 2 sama dengan hasilnya 9 cm. Nah, langkah kedua itu kita sama saja lakukan ulang lagi pakai rumus Heron. Nah, di rumus Heron ini karena soalnya sama seperti nomor 2 tadi, jadi tidak perlu luas segitiga ABC sama dengan akar dari sisi buka kurung sisi dikurang A tutup kurung buka kurung lagi sisi dikurang B tutup kurung buka kurung lagi sisi dikurang C tutup kurung. Nah, sama dengan akar dari akar 9 cm buka kurung 9 cm dikurang 4 cm tutup kurung lagi 9 cm dikurang 6 cm tutup kurung buka kurung lagi 9 cm dikurang 8 cm tutup kurung, jangan lupa. Nah, dapatlah hasil yang sama dengan 9 akar 9 cm dikali itu titik itu kali ya 5 cm dikali 3 cm dikali 1 cm. Nah, dari atas tadi dapatlah jumlah hasilnya akar 135 cm kuadrat. Nah, akar 135 cm kuadrat itu adalah sama dengan 3 akar per 15 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ABC adalah 3 akar 15 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ABC untuk soal nomor 3 ini adalah 3 akar per 15 cm kuadrat. Oke, mungkin sekian.